Mana ada roh Tuhan sudah kebebasan. Roh Tuhan menghidupkan tubuh-tubuh yang fana ini. Tubuh kita yang fana. Roh Kudus ada dalam saudara, Roh Kudus ada dalam saya. Roh Kudus tidak tinggal diam, saudara. Roh Kudus menjamah tubuh saudara, Roh Kudus menjamah tubuh saya. Sehingga segenap anggota tubuh saya berfungsi dengan baik. Anggota tubuh saudara berfungsi dengan baik. Karena Roh Kudus tinggal dalam saudara. Roh Kudus menjamah tubuh saudara. Roh Kudus memperbaiki tubuh saudara. Mana yang rusak oleh dosa, dia perbaiki. Mana yang rusak oleh setan, dia perbaiki. Untuk itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Pekerjaan Roh Kudus sampai sekarang, sampai kita nanti beroleh tubuh kebangkitan yang luar biasa daripada Tuhan. Sekarang ini tubuh kita ini, saudaraku, belum tubuh kebangkitan, belum tubuh yang mulia. Tapi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, tubuh kita ini biar dikuasai oleh Roh Tuhan. Kalau tubuh kita dikuasai oleh Roh Tuhan, kita kuat, kita sehat, kita berkemenangan. Dan penyakit saudaraku tidak berkuasa atas kita, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, oleh sebab itu kita perlu memiliki persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Rasakan selalu kehadiran Roh Kudus dalam hati saudara, karena dia tinggal dalam saudara. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian. Bersekutu dengan Roh Kudus. Dengar suara Roh Kudus. Sebab firman Tuhan berkata, seberapa banyak anak-anak Tuhan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus hidup, saudara. Dia berkata-kata, sama sebagaimana Yesus berkata-kata, Roh Kudus berkata-kata kepada saudara. Dan kita perlu mematuhinya. Firman Tuhan berkata, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah kamu mengeraskan hatimu. Patuhi suara Roh Kudus, membawa kemenangan pada saudara, membawa kehidupan pada saudara, membawa keberhasilan pada saudara, membawa kuasa kepada saudara, membawa urapan pada saudara. Amin. Haleluya. Membawa kesembuhan bagi saudara. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Luar biasa Roh Kudus. Sepanjang saudara membiarkan dia memimpin saudara. Luar biasa pekerjaan dalam hidup saudara. Sepanjang saudara biarkan padaku dia menguasai saudara, maka dia akan mengerjakan perkara yang besar dalam saudara. Sebab ada lagi yang lain yang bisa menguasai manusia ini. Ada lagi yang lain yang bisa menguasai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Saudara bertanya apakah itu? Daging. Itu sebabnya duniawi. Itu sebabnya ada dinamakan Kristen daging, Kristen duniawi. Kristen yang dalam kehendak daging. Kristen yang dikuasai duniawi. Ya. Orang duniawi memikirkan hal-hal yang dari dunia ini. Tentunya orang rohani memikirkan perkara-perkara rohani. Jadi kita bisa mencek diri kita dan mau berubah. Saudaraku, apakah kita dalam roh? Kalau kita dalam roh, kita memikirkan perkara-perkara rohani. Dan itu membawa berkat yang besar kepada saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sebab tanpa saudaraku, Roh Kudus, saudaraku menyertai saudara, mengurapi saudara, bagaimana saudara bisa melayani saudaraku? Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh Rohku juga. Not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. Pada hari ini jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah kamu mengeraskan hatimu. Dan firman Tuhan memberikan contoh, Paulus memberikan contoh mengenai bangsa Israel yang sudah dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, tapi tidak sampai ke tanah Kanaan, binasa di padang belantara karena mereka mengeraskan hatinya. Tidak mau mematuhi suara Tuhan karena tidak masuk dalam akalnya. Saudaraku, banyak orang Kristen diperintah oleh pikirannya atau oleh akalnya, saudaraku. Padahal iman itu saudara tidak masuk di akal kita. Kita sudah belajar mengenai iman. Iman, saudaraku, bertentangan dengan pikiran manusia ini. Iman juga bertentangan dengan perasaan. Kalau kita memakai perasaan kita, dengan mudah kita ditipu oleh setan.
Tapi, dengarkan baik-baik. Sepanjang kita berjalan dalam roh, yaitu membiarkan Roh Kudus menguasai kita, memimpin kita, saudaraku, maka daging tidak akan menguasai kita. Amin. Dan penyakit juga tidak menguasai kita. Amin. Daging tidak menguasai kita. Amin. Penyakit tidak menguasai kita. Amin. Haleluya. Katakan, saya mau berjalan dalam roh Tuhan. Maka perkara daging, kehendak daging tidak bisa menguasai saya. Juga penyakit tidak bisa menguasai saya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya, firman Tuhan juga berkata, jika kamu hidup dalam daging, kamu akan mati kelak. Kamu akan mati kelak. Bertobat. Jadilah orang rohani. Tetapi kalau dengan roh kamu mematikan perbuatan tubuh, maka kamu akan hidup. Saudaraku, saudara, dengan roh Tuhan yang bersatu dengan roh kita pada waktu kita lahir baru. Amin. Ya. Sebelum kita lahir baru, roh kita mati. Nggak bisa mengerti perkara rohani, nggak bisa menyambut Tuhan, saudaraku. Tetapi sudah kita lahir baru, roh kita jadi hidup. Hidup roh saya, hidup roh saudara. Nah, roh Tuhan datang, saudaraku, itu dengan roh saudara untuk mengalahkan perkara daging, duniawi, mengalahkan penyakit. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak membiarkan Roh Kudus yang memimpinkan dia, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan masih dipimpin oleh pikirannya, perasaannya, saudaraku. Kalau Roh Kudus menguasai tubuh kita, Roh Kudus menguasai pikiran kita, Roh Kudus menguasai perasaan kita, saudaraku. Roh Kudus menguasai jiwa kita, saudara, maka penyakit tidak berkuasa atas kita. Mengapa, saudaraku? Karena penyakit, saudaraku, hanya berkuasa atas tubuh dan atas jiwa, saudaraku. Tetapi, saudaraku, setan tidak bisa menjamah roh saya. Roh saudara tidak bisa dijamahnya. Kalau roh yang sudah lahir baru itu kuat, berkuasa.